Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dalam tubuhnya kepenuhan Elohim. Dia mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan diri sebab dia mati di atas tiang. Itu adalah tafsiran manusia yang tidak berasas kepada pengajaran Yesus. Subhanallah. Yesuslah Nabi Rasul yang punya hak untuk menjelaskan tentang Allah. Bukan ente, Pak De. Bukan saudara pendeta, bukan pastor. Tapi Yesus. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Ada? Datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Ada? Bentar, satu-satu dulu, jangan lompat-lompat. Yang tadi saya mau jawab itu. Silakan. Ya, itu saudariku ngomong dulu. Ya, silakan. Sambil Bapak Pendeta baca-baca buku dulu ya. Silakan. Bisa Bang kayak gitu Bang. Suara Abang itu loh. Bisa. Tergantung level. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh suara tadi itu loh, suara SpongeBob tadi. Kak Mary silakan. Enggak saya dapat Kak. Yohanes 1 ayat berapa tadi? Yohanes 1 ayat 18. Oh, ayat 18. Kakak lihat di diksi menyatakan itu translate dari eksegoma yang kata eksegesis, menjelaskan, mentafsirkan. Ya, silakan Kakak sampaikan sebelum kita lanjut Bang Zuma lagi dan Pak Pendet. Apa boleh dilanjut dulu Pak Pendeta dengan Bang Zumanya, Kak Mary? Ya lanjut dulu Kak, saya lagi cari silakan, katanya Bang. yang Pak Pendeta yang tadi itu kata kerja. Itu kata kerja. Jadi Bang Zuma ini, saudaraku Zuma ini, dia hanya berpikir bahwa menafsir Alkitab itu hanya eksegesis. Di dalam ilmu tafsir kami itu ada yang namanya hermeneutika, naik ke eksegesis, dari eksegesis naik ke biblical theology, dari biblical theology naik ke systematical theology, dari systematical theology barulah disimpulkan menjadi practical theology. Jadi kalau hanya melihat satu kata exegeto lalu dihubungkan itu sebagai penafsir, itu salah. Justru penafsiran bicara tentang metode tafsir itu dijelaskan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 tadi, memilah firman kebenaran secara tepat. Itu. Jadi ya saya maklumilah karena saudaraku Zuma ini tidak pernah sekolah Alkitab, jadi tidak apa-apa. Saya doakan. Jadi gini, saudara pendeta, orang cerdas itu dalam kerangka berpikir itu harus sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab. Kerangka berpikir loh, bukan dogma, bukan doktrin. Contoh nih, ketika ada ilmu tafsir di dalam Al-Quran, itu dasar pijakannya ada dalilnya. Dari Tuhan kami, dari Nabi kami. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah mengutus Rasulullah untuk mentafsirkan kalamullah. Nah sekarang Yesus ini sebagai penerima firman. Yesusnya sebagai penerima firman. Yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya kompetensi, yang punya legalitas dari Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan itu sendiri, itu Yesus. Sehingga Tuhan berani mengatakan, barang siapa yang percaya kepada anakku, selamat. Yang tidak percaya mati dalam dosa. Itu legitimasi. Sekarang Yesus yang menerangkan kemudian tentang Tuhan itu seperti apa? Kalau Anda mengatakan kata kerja, yes dan yes. Emang kata kerja. Yang punya tugas untuk melaksanakan itu Yesus, bukan yang lain. Apatah lagi seorang pendeta, pastor, tak ada kompetensi untuk itu. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Paulus Anda bawa-bawa, Paulus ini adalah orang yang berusaha mematikan akal. Paulus ini adalah orang yang mencoba untuk membinasakan kemudian ilmu pengetahuan. Di dalam suratnya kepada orang yang ada di Korintus, 2 Korintus 10 nomor 5, tidak boleh menggunakan akal sehat, tapi cukup mengimani, mempercayai saja. Itu fakta real perintah di dalam Bible. Makanya unsur aspek ketuhanan dalam Kristen tidak boleh diolah oleh data akal, nggak boleh. Logisme itu tidak bisa dipakai dalam mempertuhankan Yesus, tak boleh. Hanya doktrin dan dogma yang harus menelaah itu. Nah sekarang kita lihat. Oke, Amsal sabar. Ini Ya, ada silakan. fitnah yang saudaraku Zuma buat untuk Paulus. Silakan. Paulus mematikan akal, itu fitnah. 2 Korintus 10 nomor 5. Roma 12 ayat yang ke
2, ini Paulus menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi. Sehingga kamu Budi. dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Bahkan di ayat 1-nya dibilang gini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang Oke. kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Logika lotreian. Artinya, iman Kristen dibangun dengan pengertian. Oh, nggak Bahkan bisa. Roma Itu pasal 10 ayat hoax. 1-3, Itu Paulus hoax. mengecam orang-orang yang meyakini iman tanpa pengertian. Orang yang beriman tanpa mengerti itu menghadirkan kebenaran sendiri dan membinasakan. Jadi saudaraku Zuma, Anda telah melakukan fitnah terhadap Rasul Paulus dengan mengatakan mematikan akal. Dengan mengutip sebagian ayat, lalu saudara tidak mengerti ayat itu, saudara menyimpulkan bahwa Paulus mematikan akal. Ini tidak benar. Oke, baik. Giliran saya menjawab sekarang. Anda membawa kemudian pemberitaan Paulus kepada orang Roma. Sekarang tolong ketika Anda mengatakan Paulus ini mengajarkan untuk perubahan oleh pembaharuan budimu, pertanyaan saya, yang harus berlaku adalah kehendak Allah. Tolong tunjukkan kepada saya ini, berdasarkan pengertian, pemahaman, pendalaman materi. Apa itu? Allah atau Tuhan yang datang kepada para nabi, khususnya Bani Israel, itu berkehendak agar mereka ibadah Sabtu atau ibadah Minggu. Silakan. Tolong Anda tunjukkan pengertian, pendalaman materi terhadap kehendak Allah yang datang ke bumi ini melalui para nabinya Bani Israel. Mereka diperintahkan untuk menjalankan kehendak Allah, menjaga Sabat, Sabtu atau menjaga Minggu. Ibadah Sabat yang berhubungan dengan hukum Taurat itu telah diakhiri waktu Yohanes tampil. Jadi ibadah Sabat hari Sabtu itu ibadah simbolik yang terikat dengan hukum lahiriah, hukum ritualistik, hukum simbolistik. Jadi Lukas 16 ayat 16, ketika Yohanes tampil, Yohanes menuju kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Domba yang di perjanjian lama itu sudah datang domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Maka diakhiri ibadah simbolik masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, Yesus berkata, saatnya sudah tiba bahwa ia meniadakan hari Sabat. Meniadakan hari Sabat. Jadi harus, itu mengandung makna implisit bahwa dengan hadirnya Yesus, semua sistem ibadah simbolik termasuk mengkhususkan hari Sabat sebagai hari khusus telah diakhiri, masuk ke dalam ibadah hakikat, ibadah dalam roh dan kebenaran. Di mana di mana Tuhan itu menghendaki menghilangkan hari Sabat itu di mana, Bang? Di mana kehendak Allah itu? Bukan menghilangkan, tetapi kan hilang. menggenapi. Kok Kalau hari Sabtu digenapi jadi Minggu? Ibadah itu terikat oleh hari, maka sesudah masuk ibadah dalam roh dan kebenaran, ibadah itu tidak diikat oleh hari. Itu sebabnya rasul-rasul dalam Kisah Rasul pasal 2 setiap hari mereka berkumpul. Ini yang Anda sampaikan ini membantah firman Tuhan yang ada dalam Keluaran 31 ini. Dasar Anda itu apa? Mengatakan bahwa 31 itu sudah diakhiri dalam Lukas 16 ayat 16. Kata siapa? Ketika Yohanes tampil. Iya, makanya kata siapa? Kata Alkitab. Bagus. Nah, ini ya teman-teman, kalau sudah ada kata Alkitab berarti sudah menyerah. Itu sudah tak ada lagi nih. Tak ada lagi dalil yang adalah firman Allah. Dari mana Anda mengatakan bahwa Bible itu firman Allah? Alkitab firman Allah itu kami Dari terima. mana? Saya Theophilus yang mulia, Theophilus yang mulia, itu firman Tuhan. itu ilham. Oh, itu ilham. Beda lagi.
Jadi syarat sebuah kitab ini untuk perjanjian baru. Saya kasih tahu saudaraku Juma. Syarat sebuah kitab menjadi firman Allah itu ada 3 syarat. Yang Kata pertama, siapa? oke. Kata Yang siapa, Bang? pertama, bagaimana? Kata siapa syaratnya 3? Nah, syarat itu dibuat memasuki abad kedua, gereja-gereja itu sudah punya kanon. Ini Makanya tadi syaratnya itu yang pertama. Makanya dengar saya dulu supaya saudara itu bisa tahu tidak sembarangan memfitnah iman Kristen. Jadi ya saya seperti tidak tadi. memfitnah. Tadi Bang, saudara bilang Paulus coba mematikan akal. kembali dulu. Baca coba 2 Korintus 10 nomor 5. Ini mau tujuan apa ini? 2 Korintus 10 ayat 5. Anda kan menuduh saya memfitnah. Kalau Paulus tadi itu kan mematikan saudara bilang akal. mematikan akal. Paulus Yes. Boleh selesaikan dulu Pak Pendeta. Saya juga mau dengar syarat Alkitab itu diterima menjadi kitab suci Oke. melalui kanon abad kedua. Sudah dijawab saya jawab melalui dulu. kanon. Berarti Ini bukan permintaan firman Tuhan saudara lagi. itu. Bang Zuma, Melalui izinkan kanon. aku jelaskan dulu. Iya, silakan. Ya, jadi syaratnya itu ada 3. Yang pertama, kitab itu harus ditulis oleh rasul. Karena rasul adalah saksi mata. Saksi yang menyaksikan peristiwa Injil itu. Yang kedua, kalau tidak disaksikan rasul, dia harus didukung oleh rasul. Seperti Injil Markus didukung oleh Rasul Petrus. Kisah para Rasul dan Injil Lukas didukung oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, kalau tidak ditulis rasul, tidak didukung rasul, harus dibaca rasul. Dan rasul terakhir yang wafat adalah Yohanes di Pulau Patmos. Sehingga Pertanyaannya, ada kitab-kitab yang muncul menjadi kanon itu tidak diterima lagi karena rasul adalah pertanyaannya, otoritas yang membuat syarat itu siapa? iman Kristen. Bagus. Karena ajaran rasul. Orang Bagus. Kristen perjanjian baru Tengoklah. pada ajaran rasul. Tengok. Jadi rasul bagi kami. Allahu Akbar. Bung, tak ajarin Bung ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gak boleh. Saudara Rasul. bikin syarat-syarat sendiri. Lalu Bukan Anda syarat mengatakan, sendiri. Rasul itu adalah Rasul orang-orang siapa? yang dipilih khusus untuk Siapa yang pilih? meneruskan ajaran Yesus Kristus. Yang pilih siapa, Bang? Yang pilih Injil siapa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat Yang 20. pilih siapa? Yang pilih Yesus siapa? Kristus. Di mana Yesus memilih Lukas, Markus, Paulus? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, sabar. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12? Di mana Yesus memilih Paulus, Lukas, Markus? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Lukas itu, tadi kan sudah dengar penjelasannya. Anda nangkap nih Bang Juma ini. Di mana Lukas, Yesus Tulisan Lukas itu didukung oleh Rasul Paulus. Dan Maksudnya begini tulisan Pak Rasul Pendeta, Pak Pendeta, Yesus kan hanya memilih 12 rasul. Di mana Yesus itu memilih Matius, Markus, Paulus. Sedangkan Matius itu siapa? Apakah Matius pemungut cukai Bukan. Matius itu rasul. Bukan. Rasul. Aduh, parah ini. Amsal 3 nomor 5, janganlah bersandar kepada pengertian kalian sendiri, tetapi harus bersandar kepada Kami tidak bersandar Tuhan. pada pengertian kami, justru kami berpegang pada ajaran rasul. Dan Rasul itu manusia, Bang. Harus bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ilham. Di mana Rasul tertulis? itu diberikan ilham. Oke, baik. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes 14. Saudara pendeta, tolong tunjukkan di mana tertulis Lukas menerima ilham. Silakan. Yohanes. Nah, ini saya Yohanes pasal yang ke-14. Lukas, Bang, Lukas. Ya, saya kan harus jelaskan itu secara konstruktif. Yang saya tanya Lukas itu menerima ilham di itu mana? dicukuhkan oleh rasul, diterima oleh jemaat. Tulisan itu diterima oleh jemaat sebagai firman Allah. Enggak, ilham itu kan bukan dari manusia ke manusia. Ilham itu dari Tuhan. Iya, di mana 2 Timotius pasal 3 ayat. Iya, saya ngerti. Iya. Sekarang yang saya tanya, Lukasnya menulis itu dari ilham itu tertulis di mana? Menulis dari ilham. Ya. Ya, kita menerima itu sebagai firman Allah.
Matius, ya. Jemaat dikukuhkan oleh rasul. Gitu. Jadi Matius, ya. kanonnya orang Kristen itu berproses secara alamiah. Oh, alamiah. Karena segala sesuatu yang materi di dunia ini tidak ada di Aduh. surga, termasuk mesin cetak tidak ada di surga. Makanya ya segala sesuatu yang alamiah, materi tidak akan, termasuk manusia badani kita ini ya Pak tidak Pendeta, akan. Pak Pendeta, mohon izin tanya, karena saya juga di sini Nasrani dan menyimak. Mohon izin, Bang Suma. Itu kan Silakan. Pak Pendeta katakan tadi bahwa kanon itu muncul pada abad kedua. Sedangkan jarak antara Yesus dengan abad kedua itu, jauh sekali Pak Pendeta. Bagaimana jarak antara Tuhan Yesus dengan dikanonkannya Alkitab sebagai salah satu syarat untuk diterima menjadi kitab suci itu sangat jauh. Bagaimana model IQ-nya orang-orang dulu itu mengingat itu sangat jauh Pak Pendeta. Sedangkan saksi matanya pada saat itu sudah pada meninggal. Dan yang Jadi dan saya yang jelaskan hadir ya. pada saat pengkanonan itu nggak ada satupun murid Pak, Yesus. saya jelaskan dulu ya. Orang Romawi yang hadir dan Semua Yunani, saudaraku, nggak ada saya hubungannya. jelaskan saudariku supaya jangan salah memahami iman Kristen. Jadi Iya, gini, iya, Pak Pendeta, itu proses silakan. ilham Allah. Yesus Kristus memberitahu di dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi inilah yang kita pahami bahwa penulis-penulis kitab Perjanjian Baru yang masuk di dalam kanon itu menulis dengan ilham Allah. Sebelum ada kanon, ya tahap penulisan, orang-orang Kristen, jemaat itu dilengkapi dengan 9 karunia yang disebutkan di dalam 1 Korintus 12 itu mengenai 9 karunia. Jadi selama proses karunia itu, selama proses pengkanonan, penulisan, Tuhan lengkapi jemaat, membangun iman jemaat dengan karunia. Ya, dengan karunia. Nah, 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 10 itu menjelaskan bahwa karunia itu akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang tidak sempurna itu adalah karunia. Yang sempurna itu adalah kanon, ya PL dan PB. Jadi sesudah ada kanon PL dan PB, sesudah Rasul Yohanes wafat tahun 96, maka orang Kristen menggunakan kanon Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Makanya ada bapak gereja namanya Tatian, dia menulis harmonisasi Injil di abad kedua, yaitu judulnya Diatessaron. Boleh masuk, Gurunda? Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Boleh ngomentari, Gurunda? Ya, silakan. Tapi nanti kalau misal saya kepanjangan, minta tolong dipotong ya, Gurunda ya. Ya, kamu bawa Mister. Kanon. Oh iya betul. pengukur. Oh iya betul. Iya, Jadi iya. gini Pak Pendeta, Anda mengatakan di kanon abad keberapa Pak Pendeta? Abad kedua. Abad kedua, betul. Betul. Bentuk kanonnya apa Pak Pendeta? Kanonnya itu ya begini, penulisannya itu ada dalam bentuk penulisan Apa? abad pertama itu pakai papirus, ya. Oke, bentuk kanonnya adalah papirus. Bapak tahu bedanya papirus dengan kodeks? Tahu? Kodeks itu beda dengan papirus. Apa? Ya coba jelaskan supaya jangan salah. Kok saya yang jelaskan gimana Pak Pendeta ini? Ya silakan. Lo enggak, saya tanya. Bapak mengatakan bentuk yang di kanon adalah papirus, betul? Hah? Betul? Bentuk yang di kanon Betul? adalah papirus. Loh, iya, saya kan tanya bentuk kanonnya apa. Bapak jawab papirus kan gitu. Itu proses pengkanonan. Loh, proses pengkanonan papirus maksudnya? Ya ditulis. Loh, ditulis di apa? Ya di papirus. Ditulis di papirus. Oke, jadi hasil kanonnya itu dibentukkan dalam bentuk apa?
Ya itu masih tahap pengumpulan. Jadi kanonnya Nah, iya. itu, Setelah dikumpulkan itu jadinya dalam bentuk apa? ya waktu itu belum ditemukan mesin cetak. Loh, saya nggak tanya mesin cetak, saya tanya Jadi sesuai setelah dengan cara dikumpul. sastra pada waktu itu. Saya nggak tanya sastra. Pertanyaan saya, bentuk hasil daripada kanonisasi itu dalam bentuk buku kek, dalam bentuk apa kek, itu loh. Dalam bentuk cita-cita Pak Man. Gulungan-gulungan kalau nggak salah. Dalam bentuk gulungan-gulungan kayak papirus kayak perkamen kayak kodeks kayak apa gitu loh. Perkamen itu beda lagi, itu gulungan. Ya pendeta dalam bentuk cita-cita. Saya ini tanya dalam bentuk Gulungan kalau nggak apa? salah, kayak perkamen kurang lebih seperti itu. Sebentar Bu, sebentar biar dijawab Pak Pendeta dulu. Dalam bentuk apa Pak Pendeta? Ya dalam bentuk perkamen bisa, dalam bentuk papirus Oke. bisa. Oke. Jadi perkamen itu dikumpulkan dalam sebuah buku, betul? Di dalam sebuah buku. Kan belum ada Ya. mesin cetak. Enggak, loh, katanya ditulis. Nah, makanya kan kamu nggak paham kan dia punya cara itu. Loh, saya yang Cuma nggak kamu paham lihat pula orang ini. Batak, orang Batak itu ada silsilah, cara penulisan silsilahnya. Enggak, Itu saya ditulis di tanya. daun. Saya tanya, kalau orang Batak ditulis di daun, kalau orang pada saat pengkanonan itu ditulis di atas apa? Papirus. Papirus. Berarti ada banyak papirus terus dikumpulkan jadi satu gitu. Iya. Papirus itu lembarannya Pak, namanya itu papirus, lembaran dari pohon Namanya papirus. kanon. Apalagi? Mau namanya bagaimana? Mau kamu kasih nama apa? Manuskrip. Oke, baik, saya tanya dulu. Papirus itu manuskrip bukan? Dinda Ardiansa coba minta beliau terangkan dulu. Ya, Siap, Guru. pengkanonan abad kedua itu apa? Siap, Di mana Guru. itu? Di mana Bang? Yang kita Lanjut. tahu itu kan Santo Innocentius itu kan di abad keempat. Nah ini dia abad kedua. Gimana ceritanya? Coba Betul, Gurunda. minta lagi dijelasin. Siap, Gurunda. Ya, Silakan Pak Pendeta. Jadi yang kanon itu siapa di pada abad kedua itu siapa aja orangnya yang datang di kanon dan nama kanonnya apa tuh? Saya kok baru tahu ada kanon abad kedua ya. Ya itu kan dulu abad kedua itu tidak ada terjemahan Latin. Itu dipakai oleh Tertullianus. Nah itu Yang mengkanon siapa? Yang mengkanon siapa namanya? sudah beredar kanon. Kanon itu Namanya siapa? Enggak Kanon namanya siapa? Kekristenan itu bukan caranya kanon itu dicetak oleh satu orang, bukan. Loh, kok Tetapi ini gimana ini? surat-surat Aku Paulus tanya itu namanya. Aku tanya namanya pengkanonnya siapa? Kalau Nama dan jemaat. Jadi kanon Katolik yang pertama itu adalah pengkanonan yang pertama yang resmi abad keempat Pak. Konsili-konsili gereja Katolik itu pertama itu para Nah, paus. itu salah. betul. Nah, terus salah kalau Anda pula. mengatakan abad kedua itu Salah. siapa? Abad kedua itu Yang sudah ada. Ya siapa? Tatian itu menulis harmonisasi 4 Injil. Judulnya itu Diatesaron. Hah? Tatian? Tatian. Kristian maksudnya? Kaget kamu. Tertullianus. Hah? Ya, karena kamu bukan orang Kristen, bagaimana kamu bisa? Iya, Tatian ini maksudnya siapa? Tristan. Tatian deh lo Pak. Kasihan itu. Kemudian ada Tatian ya, salah ya. Tertullianus itu Tertullianus. Itu bukan penulis. Tatian. Tatian siapa ini? Coba tunjukkan datanya, Pak. Coba tunjukkan datanya. Coba. Kalau kami ini data ini sumber buku. Ya, coba tunjukkan. silakan tunjukkan. Jadi Tatian itu namanya Diatesaron. Saya tidak bisa on cam karena Jangan dipaksakan nanti sertifikat tanah yang nongol. Enggak, yang lucu ini adanya kanon abad kedua itu loh. iya Latin. Bang Sumaku, saudaraku, nanti Bang Sumaku bisa cari Latin version. Itu sudah disinggung dalam tulisan tokoh gereja namanya Tertullianus. Judul bukunya itu Adversus Haresis. Kok jadi Tertullianus? Apa ini? Maksudnya apa ini, Bang?
Tertulias itu sudah mengutip Latin version. Tertu itu abad keberapa ya? Nggak, gini aja deh. Tunjukkan dong hasil kanonisasinya berupa apa tadi? Papirus kan? Tunjukkan dong papirusnya. Oh, itu mesti pergi ke museumnya. Ya. Waduh. Hanya punya data. Atau Anda ingin mengatakan bahwasanya Latihan version Bible ya, maksud Anda ya? Ya. Lah kalau itu justru di abad ke-16, Pak. Betul. Abad 16 betul. Itu dari Jerome, Latin version Itu abad 16 dari itu. Jerome. Ini yang kita cari ini adalah yang Anda katakan kanon abad kedua. Iya, makanya Kenapa nggak sekalian aja kanon abad pertama aja? abad pertama itu bukan kanon. Abad Dan Yesus pertama hadir. itu proses penulisan. Tahun 35 sampai 96 itu proses penulisan. Oh, nggak ada menulis tahun 35, Pak. Nggak ada penulisan Bible di tahun 35. Tolong tunjukkan kepada saya. Siapa yang menulis Bible tahun 35? Siapa? Ayo. Dalam proses penulisan, Iya. Matius sedang ditulis. Itu proses penulisan. Jadi itu patokan waktu. Aduh, jangan terlalu banyak makan singkong, Pak. Aduh, gimana ceritanya? Cuma yang tidak punya data, kasihan saya mengambil Ya Allah ya data dari Karim. Kekristenan. Yohanes aja nih, Pak. Yohanes aja itu diberitakan Proses bapak-bapak penulisan gereja itu ditulis baru tahun dimulai di abad 40-an. kedua, Pak. Alamak. Maaf, Pak, proses Dinda penulisan biasa, itu baru lanjut. dimulai di abad kedua. Gurunda, siap. Gini Pak Pendeta, pertanyaan saya simpel. Ini kita mau adu data atau adu congor? Itu dulu. Ya kalau adu data sampai minta tunjukkan manuskripnya ya nggak bisa saya. Oh nggak bisa, berarti kalau Bapak nggak bisa, berarti kalau Bapak nggak bisa, oke. Berarti kalau Bapak nggak bisa, terus saya bisa, gimana Pak? Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Oke. Oke, pertanyaan saya. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Latin Biblos itu tahun berapa? Abad berapa? Abad deh. Abad berapa? 16. Abad kedua. Ya. Ya Allah. Dua lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 1592. Astagfirullah. Sampai pada saya Bang Suma lahir 1970. Kalau saya nyerah aja Gurunda kayak gini. Saya nyerah aja deh. Gimana? Saya mau nunjukkan data ya kan? Terus Silakan, dia bilang Gurunda di kanon pada abad kedua. Buktinya apa? Kanon diterjemahkan bukan di kanon ya. Tadi katanya di kanon. Diterjemahkan Kanon tadi loh. Nggak jadi kanon. Nggak jadi kanon. Kanon itu sudah selesai akhir abad pertama. Itu bahasa Yunani. Aduh, gimana lah ini? Ini aku kasih tahu nih data nih. Aduh, aku Entar itu katanya dari mana? Karena banyak dari gereja lah. Dari gereja. Ya gereja mana? Kayak kemarin Pak Budi Asali bilang tafsir itu enggak benar itu. Gereja Kristen Indonesia. Salah. Gereja Kristen Indonesia pusatnya di mana? Jakarta. Aduh, enggak, saya tanya Pak, pada tahun 200 Masehi ya, saya tanya ini pengetahuan. Pada tahun 200 Masehi, kalau memang itu sudah